semuanya, yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali menghampiri Engkau, bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, karena malam ini kami boleh kembali melanjutkan kelas SBS yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, mohon Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati apa yang sudah Hamba-Mu persiapkan, dan Tuhan juga menolong setiap kami, baik yang mengikuti di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, kami tetap boleh menikmati akan kebenaran firman-Mu dan kami boleh dirubah oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu di depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi selamat malam juga bagi rekan-rekan yang ada di rumah ya, yang mengikuti via online. Saudara, bersyukur malam ini saya boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan, dan di dalam 4 kali pertemuan jadwal kita akan berbicara tentang iman, ya garis besar kita berbicara tentang iman. Nah saudara sekalian, malam hari ini kita akan berbicara pertama-tama tentang teologinya dulu ya, doktrinnya dulu, iman itu apa, lalu pertemuan kedua, ketiga dan 4, kita akan berbicara hal yang lebih praktis, bagaimana iman itu bisa kita implementasikan, kita praktekkan di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Ya, oke, kita akan memulai. Saudara sekalian, kenapa kok kita perlu membahas topik ini? Ya, ketika panitia memberikan kepada saya sangat senang sekali topik ini dibahas. Kenapa? Bukankah tema ini sesuatu yang sudah sangat familiar kita dengarkan, saudara? Di khotbah, di lagu-lagu, macam-macam iman, ya. Nah, saudara sekalian, ternyata topik kita memang adalah sesuatu yang sangat relevan sekali. Kenapa? Karena selain doktrin ya pada masa sekarang, selain doktrin, perhatikan saudara, iman adalah salah satu sumber kekacauan di gereja pada masa sekarang. Nah ini yang seringkali kita tidak sadari. Saya harus mengatakan bahwa kekristenan dan gereja pada zaman sekarang ini sedang di dalam keadaan tidak baik-baik saja. Salah satu hal yang menyebabkan itu adalah yang akan kita bahas pada malam hari ini, iman. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita perhatikan ya, banyak gereja secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, memberikan pendidikan tentang iman kepada jemaat. Iman itu tidak bukan berfungsi sebagai jimat Bapak Ibu sekalian. Asal saya beriman, apa saja yang saya minta pasti akan terwujud. Ya. Apa saja yang saya inginkan pasti akan Tuhan beri. Nah ini adalah satu fenomena yang muncul bukan 1-2 tahun tapi sudah sejak lama ya. Sejak munculnya gerakan-gerakan karismatik kira-kira 1960 yang sangat menekankan tentang iman. Word faith movement, ya, perkataan tentang iman. Saya beriman pokoknya Tuhan akan kasih. Nah, itu menjalar ke seluruh dunia Bapak Ibu sekalian. Dan gelombang itu mau tidak mau juga berdampak kepada gereja-gereja di Indonesia. Ya, kenapa iman perlu kita bahas? Karena di dalam pembahasan-pembahasan iman, kita juga melihat iman itu seringkali dipertentangkan dengan akal budi, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tanpa akal budi, yang penting saya beriman. Ini sudah muncul tidak di sini? Kok tidak muncul? Sudah beberapa poin ini ya. Saya kalau pakai remote, saya tidak bisa melihat noleh-noleh terus saya ke belakang ya. Tolong diikuti ya. Sudah poin ketiga ini. Slide pertama poin ketiga. Jadi saudara, iman itu secara tidak sadar dipertentangkan dengan akal budi Bapak Ibu sekalian. Bukankah kita sering mendengar yang penting kamu beriman ya. Tidak usah pakai akal budi. Saya selalu memakai satu ilustrasi kisah nyata ya. Kira-kira 20 tahun lebih seorang jemaat itu konseling kepada saya. Lalu dia bercerita bahwa dia membangun rumah dan dia itu mengikuti persekutuan-persekutuan yang liar itu ya, persekutuan-persekutuan tengah malam. Lalu oleh hamba Tuhannya diomongi, kalau kamu beriman membangun rumah, enggak usah dihitung budgetnya. Kalau kamu hitung-hitung, kamu berarti tidak beriman kepada Tuhan akan menyediakan, mencukupkan. Saudara benar, saudara, tidak dihitung, saudara. Wah, bangun jor-joran ya, sampai tengah-tengah duitnya habis, saudara. Bingung dia.
Uangnya habis, rumah belum jadi, setengah jadi ya, beton-beton begitu. Lalu dia konseling ke saya, ya saya marahi, ya kamu kok jadi orang Kristen kok bodoh ya. Tuhan Yesus sendiri ngomong loh, dia siapa berperang tidak menghitung pasukannya, siapa membangun rumah tidak menghitung anggarannya. Ya. Nah saudara-saudara lihat ya, ini fenomena-fenomena yang terjadi saudara. Kalau kamu sakit tidak usah pergi ke dokter. Ya, beriman kamu pasti akan sembuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, iman yang diajarkan di dalam gereja pada masa sekarang itu dipisahkan dengan akal budi. Semakin kita tidak memakai akal budi, imannya semakin ciamik ya. Nyebrang enggak usah toleh kiri kanan, beriman gitu ya. Tabrak ketemu Tuhan langsung ya. Nah, yang penting beriman. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat menyesatkan luar biasa, saudara. Dan kalau kita lihat kenapa kok ini bisa terjadi? Kenapa wajah kekristenan itu sekarang bisa menjadi seperti sekarang yang kita lihat ini? Nah, saya ingin mengatakan, saudara, kalau saudara rajin searching, googling di YouTube, saudara akan menemukan dan mungkin bisa terkaget-kaget bahwa kekristenan zaman sekarang ini sudah berubah menjadi perdukunan di dalam gereja. Betul enggak? Orang ke gereja cari apa? Kesembuhan. Orang ke gerejanya cari kekayaan. Orang ke gerejanya cari mujizat. Firman tidak perlu diberitakan, yang penting mujizat terjadi. Saudara, inilah fenomena-fenomena yang terjadi yang tidak bisa kita menutup mata. Ya, bahwa kekristenan sekarang menurut saya sudah menjadi perdukunan modern, saudara. Gedungnya aja gereja, isinya ya semacam perdukunan. Nah, saudara sekalian, inilah yang terjadi di dalam kondisi kita sekarang saat ini. Jadi, iman zaman sekarang ini adalah iman tanpa doktrin, iman tanpa pengajaran, iman tanpa teologi yang benar. Tidak penting itu semua. Bagi kebanyakan orang Kristen, bagi kebanyakan hamba-hamba Tuhan. Doktrin tidak penting, yang penting saya percaya. Ya, pengenalan yang benar tentang Allah tidak lagi penting, yang penting saya mengalami. Wah, tidak usah mengenal Allah dengan baik, tidak apa-apa, yang penting saya mengalami, saya sembuh kok. Saya ditolong Tuhan mengalami mujizat kok. Siapa Tuhan Yesus tidak penting, siapa Allah Tritunggal tidak penting. Yang penting saya percaya, yang penting saya mengalami. Nah, Bapak Ibu sekalian, cara berpikir seperti ini, pengenalan seperti ini tentang iman harus ditinggalkan. Karena ini sesuatu yang tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Iman itu tidak terpisah dengan akal budi kita. Ya, Tuhan berikan akal budi supaya kita pakai untuk mengerti firman. Nah, kalau mengerti, kita bisa beriman dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pengantar yang saya berikan pada malam hari ini hanya menunjukkan bahwa di dalam kekristenan zaman sekarang ini begitu banyak iman yang buta, blind faith. Iman yang tidak memiliki dasar, pokoknya saya beriman, saya percaya dan sebagainya. Dan iman-iman seperti ini Bapak Ibu sekalian adalah iman yang palsu. Kenapa palsu? Karena secara tidak sadar sebenarnya orang-orang seperti ini hanya memberhalakan Tuhan Yesus. Aneh ya, loh Tuhan Yesus itu Allah, kok bisa jadi berhala? Inilah fenomena yang unik di gereja modern zaman sekarang. Segala sesuatu yang tidak mengenal Tuhan dengan tepat, itu menjadi berhala di dalam hidup manusia. Maka ketika seseorang tidak mengenal Kristus dengan tepat, tidak mengenal Allah dengan benar, tapi dia merasa beriman, merasa akan ditolong dan sebagainya, itu menjadi berhala di dalam gereja. Ini fenomena yang sangat mengerikan sekali. Maka hari ini kita akan masuk pertama-tama mencoba untuk mendefinisikan apa itu iman. Ya. Apa itu iman? Nah, saya akan memberikan beberapa definisi dari beberapa teolog-teolog reform ya. Nah, sekalian Bapak Ibu yang belum kenalan bisa berkenalan. Pertama adalah pemikiran dari Bapak Reformator John Calvin. Ya. Nah, Calvin itu menghubungkan iman itu dengan pengenalan yang teguh dan pasti. A firm and certain knowledge. Jadi iman itu bukan iman yang buta Bapak Ibu sekalian. Iman itu memiliki dasar satu knowledge, satu pengenalan tentang Allah yang didasarkan kepada kebenarannya
yang diberikan oleh atau di dalam Kristus, yang dinyatakan kepada kita, di hati kita, dimateraikan oleh Roh Kudus. Ini definisinya dia tentang iman. Jadi iman itu nanti kita akan lihat, di dalamnya ada satu pengenalan, certain knowledge, pengenalan yang tertentu tentang Allah. Bukan iman yang membabi buta, Bapak Ibu sekalian. Ya, definisi kedua juga hampir mirip, diberikan juga oleh orang Reform abad ke-16, Zacharias Ursinus. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau pernah tahu Heidelberg Catechism, pernah dengar istilah ini? Ya, Heidelberg Catechism, ini penulisnya salah satu, Zacharias Ursinus, orang Jerman. Ya. Nah, di dalam pemikirannya Ursinus dia mengatakan, iman itu adalah satu persetujuan, assent, ya, satu persetujuan terhadap certain knowledge, pengenalan tertentu atau pengetahuan tertentu, apa yang dinyatakan tentang diri Allah, ya, yang diberikan melalui divine testimony, kesaksian ilahi. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, sebenarnya iman kita itu didasarkan kepada satu pengenalan yang didasarkan juga kepada satu testimoni, kesaksian. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, ya. Bagaimana kita bisa beriman? Karena kita beriman kepada satu testimoni, kesaksian. Kesaksian dari mana? Tentu dari firman Tuhan. Nah, definisi yang sama juga diberikan oleh orang Reform lain, Charles Hodge. Dia juga mengatakan, iman adalah kita menerima kebenaran berdasarkan sebuah testimoni, kesaksian. Jadi kita mendengar satu kesaksian tentang Allah, tentang Kristus, dan kita mempercayainya. Ya. Nah, terakhir adalah definisi dari orang Puritan John Owen. John Owen juga sama, iman adalah satu persetujuan terhadap kesaksian. Nah, ini ya, jadi definisi singkatnya seperti itu. Iman adalah satu persetujuan terhadap apa yang kita dengar melalui sebuah kesaksian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini definisi yang sedikit berbeda-beda. Kalau kita rajin membaca buku, kita akan menemukan definisi iman itu bermacam-macam, tapi kurang lebih ya seperti itu. Nanti akan saya gali lebih dalam, unsur-unsur iman itu yang sejati harus meliputi apa saja. Nah, namun sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada kita, ternyata kata iman ya di dalam Alkitab itu muncul ribuan kali, Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam Alkitab ternyata iman itu dipakai di dalam konteks yang berbeda-beda, baik di PL maupun di PB. Nah, saya jelaskan secara singkat saja ya. Ketika di Perjanjian Lama, di dalam masa bapak-bapak leluhur itu adalah Abraham, Ishak, Yakub, itu disebut dengan bapak-bapak leluhur ya. Orang-orang yang dipanggil Tuhan pertama kali untuk meneruskan atau melahirkan bangsa Israel. Nah, di dalam konsep pemikiran bapak-bapak leluhur, iman itu dipahami sebagai percaya kepada janji-janji Tuhan, khususnya hal-hal yang berkenaan dengan berkat-berkat jasmani. Tuhan berjanji memberikan anak, memberikan berkat kepada Abraham dan sebagainya. Nah, memasuki masa hukum Taurat, masanya Musa, ya zaman-zaman hukum Taurat. Nah, iman itu juga dipahami sebagai sesuatu yang agak berbeda, yaitu apa? Lebih berkaitan kepada pertolongan Tuhan. Bagaimana bangsa Israel beriman kepada Tuhan, Tuhan akan menolong mereka, mencukupkan kebutuhan mereka di 40 tahun mengembara dan sebagainya. Ya, nah masuk di dalam perjanjian baru Bapak Ibu sekalian, kita memiliki 27 kitab perjanjian baru. Nah di dalam perjanjian baru itu, kita juga menemukan iman ini dipakai di dalam berbagai macam pengertian. Misal di dalam Injil, Matius sampai Yohanes, Bapak Ibu akan menemukan iman itu dipakai seringkali muncul kata iman itu di dalam konteks Tuhan Yesus menggenapkan kerajaan Allah. Kesembuhan, mengusir setan dan sebagainya. Ya. Di dalam KPR, Kisah Para Rasul,
Nah, iman itu dipahami di dalam konteks keselamatan. Berimanlah, percayalah kepada Yesus. Para rasul berteriak seperti itu. Di dalam surat Yakobus, iman dikaitkan dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah contoh-contoh ya, pemakaian iman di dalam Alkitab itu ternyata sangat luas dan variatif. Itulah sebabnya tidak gampang tadi mendefinisikan apa itu iman, karena dipakai di dalam konteks yang sangat variatif sekali. Ya, tapi ini hanya contoh-contoh yang muncul di dalam Alkitab kita. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab iman itu di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata pistis ya, pisteo, pistis dan sebagainya. Sedangkan di dalam bahasa Latin menggunakan kata fide. Maka kita mengenal istilah sola fide, hanya karena iman kita dibenarkan. Nah, di dalam perjanjian baru sendiri, kita akan lihat lebih dalam, kata iman ini dibedakan pemakaiannya Bapak Ibu sekalian. Pertama, secara umum, kata iman ini bisa menunjuk kepada keyakinan yang didasarkan kepada testimoni orang lain. Ini yang tadi definisi kita bahas di atas itu loh. Iman itu apa? Kita percaya kepada kesaksian yang kita dengar dari orang lain. Misal, 1 Yohanes 1 ayat ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Lihat saudara, Injil Yohanes, surat Yohanes dibuka dengan satu kalimat ini. Apa yang kami lihat, yang kami dengar, itulah yang kami sampaikan kepada kamu. Supaya kamu juga percaya kepada Kristus. Ya, ini adalah testimoni. Pembacanya dari surat Yohanes ini supaya juga mereka mengenal Kristus dan juga mengalami persekutuan dengan Bapa dan Yesus Kristus. Nah, ini secara umum iman itu dipakai seperti ini. Tetapi secara khusus Bapak Ibu sekalian, di dalam perjanjian baru, iman itu ditujukan kepada objeknya, yaitu Allah. Secara khusus lagi adalah Kristus itu sendiri. Misal ya, ayat yang terkenal Galatia 2 ayat ke-16. Paulus ngomong, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Nah ini, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi di dalam konteks keselamatan, iman itu selalu ditujukan kepada Kristus. Di dalam perjanjian baru. Ya, nanti di dalam perjanjian lama akan kita lihat bagaimana konsep iman di dalam perjanjian lama. Oke, ini adalah sedikit pengantar tentang iman. Apakah ada yang mau bertanya? Bisa saya lanjut ya? Saya lanjutkan dulu, nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silakan bertanya. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika kita membaca di dalam Alkitab tentang iman, para teolog-teolog ya membagi iman itu menjadi beberapa macam, beberapa jenis. Nah, nanti kita akan lihat nih. Ini fenomena-fenomena yang juga muncul dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tidak lari dari 4 macam jenis iman ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, para teolog itu menyebut sebagai historical faith, iman sejarah, ya histori, atau iman disebut tradisi, traditional faith. Apa ini Bapak Ibu sekalian? Ini adalah iman yang hanya bersifat pengetahuan, intelek. Oh saya tahu, Yesus mati disalib toh, 3 hari kemudian bangkit toh dia. Saya tahu dia lahir di Bethlehem.
Papanya nama Yusuf, mamanya nama Maria. Mamanya namanya Maria, ya. Nah, tahu dia saudara. Intelek pengetahuan tahu semua tentang Alkitab. Tetapi iman seperti ini adalah iman yang hanya berhenti di batas intelek. Iman seperti ini itu adalah iman sesuai namanya, biasanya karena diturunkan di dalam sebuah etnis tertentu, tradisi tertentu. Nah ini loh, maka disebut dengan iman yang bersifat historis, sejarah. Kenapa kamu ke gereja? Oh ya, sejak kecil sudah diajak gereja sama papa mama saya. Kan papa mama saya juga diajak sama engkong saya juga adalah pendeta. Jadi ini iman yang diturunkan secara tradisi, secara historis. Nanti dia punya anak ya diajak ke sekolah minggu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah iman yang hanya bersifat kebiasaan. Iman yang hanya diturunkan secara genetik. Iman yang hanya berhenti secara pengetahuan. Tapi apakah orang-orang seperti ini sungguh-sungguh beriman kepada Kristus? Tanda tanya besar. Belum tentu, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan ya pergi ke tempat-tempat tertentu, tidak usah saya sebut ya, saudara akan terheran-heran melihat orang Kristen mabuk-mabukan, ya, wah mabuk-mabukan. Nanti Minggu ke gereja Bapak Ibu sekalian, Natal ke gereja, ya. Setelah Natal selesai mabuk-mabukan lagi. Suruh buka Alkitab kagak bisa, ya. Buka kitab Nahum bingung dia saudara, tidak ngerti. Tapi ke gereja, tapi ngaku orang Kristen. Nah inilah iman tradisi, historical faith. Iman yang diturunkan dari keturunan orang tuanya. Ya, jadi apa yang dia percayai ini bisa benar Bapak Ibu sekalian. Dia hafal, dia tahu cerita-cerita Alkitab. Oh ada laut terbelah kan, oh Tuhan Yesus pernah bangkitkan orang namanya Lazarus kan, tahu dia. Tapi secara doktrinal ya dia tahu, tapi apa yang dia tahu ini bukanlah hasil dari pertobatan, tapi hasil dari kebiasaan mendengar cerita, kebiasaan datang ke gereja, atau karena sekedar hafalan semata-mata. Ya, ini disebut dengan historical faith. Nah, seorang teolog reform yang bernama Louis Berkhof, Bapak Ibu sekalian, menyebut iman ini sebagai fides humana. Fides itu iman, humana manusia. Ini adalah imannya manusia, bukan fides divina, bukan iman dari Tuhan. Ya, bukan iman yang datangnya dari Tuhan, tapi iman yang datangnya dari diri kita sendiri, fides humana. Yang di mata Tuhan, orang-orang seperti ini sebenarnya tidak dikenal oleh Tuhan. Contohnya ya, Matius 7 ayat 21. Nah ini ayat yang mengerikan Bapak Ibu sekalian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah ini, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki historical faith. Tuhan, bukankah saya menyembuhkan orang demi namamu? Mengusir setan demi namamu. Wow, ini pendeta loh saudara, hamba Tuhan ini. Ya. Tapi Tuhan ngomong, aku tidak mengenal kamu. Dia seolah-olah beriman kepada Kristus. Tapi Kristus ngomong, enyalah kamu pembuat kejahatan. Dia tidak dikenal oleh Kristus sebagai dombanya. Saudara. Dia merasa yakin dia beriman. Tapi imannya adalah iman yang hanya bersifat historical. Ya. Yakobus 2 ayat 19 juga sama. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya, jadi iman seperti ini menurut Yakobus ya tidak ada bedanya dengan imannya setan. Ya setan juga tahu Allah itu ada. Tapi orang-orang seperti ini hanya memiliki iman sebatas tradisi, sebatas keturunan. Ya, maka disebut dengan
historical faith, iman sejarah. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, jenis iman yang sering kali dibicarakan di dalam Alkitab itu disebut dengan miraculous faith, iman mujizat. Nah, iman mujizat ini apa? Yaitu iman yang berorientasi kepada mujizat seperti namanya. Saya beriman Tuhan akan melakukan mujizat untuk saya. Ya. Saya beriman, saya pasti bisa melakukan mujizat. Nah ini, jadi di dalam bagian ini, iman seperti ini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang bisa disertai dengan iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, saving faith, iman yang betul-betul kepada Kristus, bisa. Ya, setiap mengalami mujizat Tuhan, sekaligus dia diselamatkan, seperti orang buta di dalam Yohanes 9. Tapi ini tidak selalu loh. Kalau kita rajin membaca Injil, banyak orang mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Wah, beriman sampai Tuhan Yesus pegang jubahnya, dia sembuh. Tapi apakah orang seperti ini diselamatkan? Tidak. Dia hanya mengalami mujizat, tapi dia tidak mengalami keselamatan. Ya, sehingga miraculous faith ini dibedakan menjadi dua macam, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama disebut aktif miraculous faith, mujizat iman yang aktif. Ini adalah menunjuk kepada orang-orang yang beriman, dia bisa melakukan mujizat. Nah ini yang fenomena-fenomena yang kita lihat zaman sekarang. Apa sih yang dijual di gereja Bapak Ibu sekalian? Apa sih yang dia jual dari mimbarnya? Bukan firman Tuhan. Pengajaran tidak penting. Yang penting apa? Mujizat. Datanglah ke gerejaku, full mujizat akan terjadi. Ya, kesembuhan, kekayaan, macam-macam. Nah ini. Nah yang kedua, passive miraculous faith. Ini menunjuk kepada orang yang beriman mendapatkan mujizat. Maka kalau dua macam orang ini ketemu di satu gereja, wah, luar biasa saudara, puluhan ribu bisa datang. Hamba Tuhannya yakin dia diberikan karunia melakukan mujizat, yang datang juga beriman yakin dia akan mendapatkan mujizat. Nah, jadi ini iman yang disebut dengan mujizat. Ya, di dalam Alkitab ini terjadi beberapa kali. Misal, Matius 8 ayat ke-10 Bapak Ibu sekalian. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Wah, Tuhan Yesus puji. Iman pegawai ini luar biasa sekali. Ya, aku tidak pernah lihat iman sebesar ini di seluruh orang Israel. Tapi pertanyaannya, apakah orang ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Nah, saudara mulai sense ya, jangan diartikan, setiap kali kata iman muncul, pasti orang ini selamat. Tidak, kita sudah belajar iman itu ternyata artinya bisa bermacam-macam. Di dalam poin ini, orang ini tidak lagi mengikut Tuhan. Dia hanya beriman, Yesus bisa menyembuhkan dia. Tidak usah datang guru, kamu ngomong dari sini, saya tahu orang di rumah anakku atau pegawaiku itu akan sembuh. Tuhan Yesus puji imannya. Tapi ini bukan iman yang menyelamatkan. Dia tidak peduli kok Tuhan Yesus juru selamat atau enggak. Yang penting anak saya sembuh. Miraculous faith. Dan orang-orang seperti ini di zaman sekarang banyak Bapak Ibu sekalian. Yang tadi saya katakan, saya tidak peduli mengenal doktrin yang benar. Saya tidak peduli si Alkitab apa, yang penting saya mau beriman kepada orang namanya Yesus. Saya minta kesembuhan, saya minta kekayaan, saya minta mujizat. Ya, jadi inilah fenomena-fenomena yang terjadi sudah ada di dalam Alkitab. Nah sekarang di dalam Yohanes 9, di sini adalah justru sebaliknya. Orang buta ini, dia setelah sembuh menemui Tuhan Yesus, ngomong, jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Lalu katanya, aku percaya Tuhan.
dan ia sujud menyembahnya. Jadi di dalam diri kasus orang buta sejak lahir ini, dia mengalami miraculous faith, dia juga mengalami saving faith, iman yang menyelamatkan. Ya. Jadi ini saudara satu peristiwa yang tidak selalu terjadi. Justru kebanyakannya setelah orang mengalami mujizat dari Tuhan Yesus, dia beriman akan mengalami kesembuhan. Setelah betul-betul disembuhkan, dia sudah lupa lari saudara, meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak lagi peduli, percaya kepada Tuhan Yesus, kecuali orang yang buta ini. Ya, contoh lain saudara, Matius 7:29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ya. Jadi ini ceritanya tentang perempuan Sirofenesia itu ya. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dia mengalami mujizat. Anaknya disembuhkan dari kerasukan setan. Tapi pertanyaannya sama, apakah dia lalu percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya? Tidak, saudara. Dia hanya beriman Yesus itu akan menyembuhkan dia. Sebatas itu tok. Itu disebut dengan miraculous faith, iman yang karena mujizat. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu sekalian, biasanya adalah mereka mau ikut Tuhan, mau ke gereja, kalau saya mengalami kesembuhan, mujizat Tuhan. Tapi begitu suatu saat Tuhan tidak membuat lagi mujizat kepada dia, imannya juga akan pergi. Karena ini hanya iman mujizat kok. Senang ke gereja berapi-api karena mengalami kesembuhan. Suatu saat sakit lagi nih, ya, enggak ada orang sembuh terus saudara, betul kan? Pasti akan sakit lagi. Nah, sakit lagi, Tuhan tidak membuat mujizat, kecewa. Loh, kok dulu membuat, sekarang kok enggak? Tuhan enggak konsisten ini. Ya, kalau gitu buat apa saya ikut Tuhan? Nah, dia pergi. Karena miraculous faith ini bukan iman yang sejati, Bapak Ibu sekalian. Sama seperti tadi historical faith bukan iman sejati. Ini juga adalah bukan iman yang sejati. Ya, kecuali di dalam kasus tertentu seperti orang buta tadi. Maka pertanyaannya, lah, kalau dia atau orang-orang ini tidak beriman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Kalau orang-orang ini hanya memiliki miraculous faith, iman mujizat, kok Tuhan Yesus mau menyembuhkan sih? Betul kan? Kalau kita baca Injil, banyak orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang mengalami iman mujizat, setelah itu pergi tinggalkan Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus mau sih sembuhkan dia? Kalau kita jadi Tuhan Yesus kira-kira mau sembuhkan enggak, saudara? Kok enak ya minta tolong setelah itu pergi ya? Nah ini pertanyaannya, kenapa kok Tuhan Yesus mau sembuhkan? Ada yang mau jawab? Jawabannya sudah muncul belum? Oh belum ya. Ada yang mau jawab kira-kira saudara? Kenapa kok Tuhan Yesus itu mau menyembuhkan orang-orang seperti ini yang hanya meminta mujizatnya dia, setelah itu melupakan pergi? Kenapa? Ada yang mau menjawab? Jawaban sekolah minggu paling gampang, dulu kita diajari apa Bapak Ibu? Karena Tuhan itu baik, selesai ya. Tuhan Yesus baik, nyanyi ya, selesai. Tapi kan jawabannya bukan itu toh. Kenapa kira-kira kok Tuhan Yesus mau sembuhkan? Selain Tuhan Yesus itu baik, ya, kesembuhan-kesembuhan, mujizat-mujizat yang dialami oleh orang-orang seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu hanya bersifat anugerah umum semata-mata. Nah ini, anugerah umum itu adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan, baik kepada orang percaya maupun bukan orang percaya. Itu konsep tentang anugerah umum di dalam teologi reform. Nah, Tuhan Yesus ngomong, Bapakku yang baik memberikan matahari kepada orang jahat dan orang benar. Betul kan? Memberikan hujan kepada orang benar dan kepada orang yang tidak benar. Itu anugerah umum.
Tidak ada yang hujan khusus di rumahnya orang Kristen tok, yang bukan Kristen tidak hujan, tidak. Tuhan berikan semua. Tuhan berikan makanan yang cukup kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Itu adalah anugerah umum. Sehingga di dalam Tuhan melakukan mujizat-mujizat di dalam Alkitab, kita jangan heran. Tuhan kok mau sembuhkan orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Karena itu adalah bersifat hanya anugerah umum semata-mata yang tidak menyelamatkan dia. Ya, intinya memang Tuhan itu baik. Maka jangan heran, ya lihat banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kok lebih pintar dari anak-anak Tuhan. Itu anugerah umum. Ngerti ya? Pencipta-pencipta gadget kita, penemu-penemu musik-musik yang indah, kebanyakan bukan anak Tuhan. Lu kok bisa hebat Pak? Itu anugerah umum yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang bukan anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang terjadi ya. Bahkan mujizat itu bisa terjadi meskipun tidak ada miraculous faith. Nah, ini satu konsep kesalahan dari gereja-gereja yang mengatakan kalau kamu tidak mengalami mujizat, imanmu kurang besar. Ayo beriman lagi, kurang besar. Ya, belum sembuh, beriman lagi lebih besar. Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab justru menunjukkan kalau Tuhan mau membuat mujizat, kadang-kadang orang itu pun tidak beriman kepada Kristus. Tuhan tetap melakukan. Karena itu hanya bersifat anugerah umum tadi. Ya. Contohnya Markus 9 ayat 22. Nah, ini cerita yang unik. Ada orang tua bawa anaknya yang kerasukan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa sembuhkan. Lalu sampai di ayat ke-22 dia ketemu Tuhan Yesus sendiri. Lalu ngomong seperti ini. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dia tidak beriman, saudara. Ya, ini adalah orang yang agak unik dari semua cerita Alkitab tentang mujizat Tuhan Yesus. Biasanya orang datang menemui Tuhan Yesus itu dengan iman yang luar biasa, miraculous faith. Asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Wah, iman luar biasa. Tuhan kau tidak usah datang, kamu ngomong dari sini, anakku di rumah akan sembuh. Luar biasa. Lah ini unik saudara. Sudah ketemu Tuhan Yesus, masih tidak beriman. Tuhan, kalau engkau bisa berbuat sesuatu, tolonglah kami. Ya, saudara, Tuhan Yesus agak tersinggung nih kalau saudara baca. Jika engkau mampu, ya Tuhan Yesus kan ngomong, jika engkau dapat. Nah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi Tuhan tetap sembuhkan anaknya, saudara. Nah, inilah saudara sekalian. Kadang-kadang kalau Tuhan mau melakukan mujizat, tidak harus orang itu beriman besar baru Tuhan lakukan mujizat. Contoh lain, kasusnya Abraham dan Sarah. Itu mujizat tidak, saudara? Mujizat itu, ya. Secara medis kan tidak mungkin lagi sudah bisa punya anak itu, Sarai. Tapi Tuhan kan memberikan janji kepada Abraham dan Sarai. Tahun depan kamu akan punya anak. Lalu Alkitab mencatat apa Bapak Ibu sekalian? Abraham beriman enggak kira-kira? Sarai beriman enggak kira-kira? Hah? Tertawa loh. Mentertawakan Tuhan loh. Ini suami istri kurang ajar ini. Ya, Tuhan berjanji diketawain. Coba kalau presiden janji kepada saudara, saudara nyengir ketawa. Tersinggung enggak presidennya? Ini Tuhan loh yang diketawain. Lalu Tuhan apa yang Tuhan lakukan? Oh, kamu mentertawakan saya, ya sudah batal. Tidak, saudara. Tuhan tetap genapi. Ishak lahir. Ngerti ya? Jadi saudara jangan pikir Abraham dan Sarah itu beriman akan punya. Tidak, mereka tidak punya iman. Sudah tua Tuhan, aku sudah mati pucuk. Sarai juga sudah mati haid, tidak mungkin akan punya anak lagi. Tidak ada iman. Tapi Tuhan tetap kerjakan apa yang dia rencanakan. Ya. Jadi saudara, kita keliru sekali kalau berpikir mujizat harus terjadi karena iman.
Wah, imannya semakin besar, mujizat semakin hebat. Siapa ngomong? Bangsa Israel ketika dikejar oleh Mesir, berhenti di depan Laut Teberau. Punya iman enggak, saudara? Kami beriman, Tuhan akan belah laut ini, kami akan diselamatkan. Begitu? Kalau saudara baca Alkitab, enggak loh. Musa, untuk apa kamu bawa kami ke sini? Di belakang bangsa Mesir, di depan Laut Merah. Kamu bawa kami ke sini hanya untuk mati sia-sia. Tidak beriman, saudara. Tuhan selamatkan tidak? Selamatkan. Ya. Jadi mujizat itu tidak tergantung kepada iman saya besar atau tidak, tapi bergantung kepada ketetapan dan rencana Allah. Maka saudara ingat poin ini baik-baik. Ketika seseorang dapat membuat mujizat, hamba-hamba Tuhan, miraculous worker yang gembar-gembor membuat mujizat, yang mujizat dijadikan andalannya, ataupun seseorang yang mengalami mujizat apapun itu, bukan berarti orang itu sudah memiliki iman yang sejati. Ini penting, saudara. Ini pelajaran penting. Seberapa banyak mujizat yang kita alami, kalau itu hanya sebatas anugerah umum Tuhan kepada kita, berarti kita masih belum memiliki iman yang sejati di hadapan Tuhan. Karena kan kita tadi belajar kok, Tuhan bisa sembuhkan orang-orang yang tidak percaya kepada Dia kok, yang hanya sebatas anugerah umum semata-mata. Ya, jadi saudara sekalian, kita tidak boleh menilai seorang hamba Tuhan benar atau tidak hanya dari dia bisa membuat mujizat atau enggak. Tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Di sana bisa membuat mujizat hebat-hebat, pasti dia hamba Tuhan sejati. Betul? Tidak. Ya, hamba Tuhan itu bukan diukur dari dia mampu membuat mujizat yang dahsyat atau tidak, tetapi dinilai dari apa yang dia beritakan, apa yang dia ajarkan. Yohanes Pembaptis itu tidak pernah membuat mujizat satu kali pun, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada dia membuat mujizat, lumpuh berjalan, buta melihat, tidak ada. Di Sungai Yordan dia khotbah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tidak ada mujizat apa-apa. Dia hamba Tuhan sejati tidak? Hamba Tuhan sejati. Ya, jadi ini pelajaran penting ya, supaya kita itu jangan berhenti hanya memiliki miraculous faith. Karena iman seperti ini bukan iman yang sejati. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yang disebut dengan temporal faith, iman yang sementara. Nah, ini adalah jenis iman yang paling tersamar, Bapak Ibu sekalian. Iman seperti ini sangat mirip dengan iman yang sejati. Rajin ke gereja, ikut pelayanan, dan sebagainya. Tapi iman seperti ini bukan hasil pertobatan, bukan hasil kelahiran kembali oleh karya Roh Kudus, dan tinggal tunggu waktunya. Sesuai namanya sementara, pasti iman seperti ini juga akan menghilang dari diri orang tersebut. Nah, misal karena ada penderitaan, karena ada persekusi, penganiayaan umat Tuhan, karena melalui goncangan iman, minggu depan akan kita bahas ini, ya, atau bahkan karena menikah dengan pasangan yang tidak seiman, maka imannya akan hilang. Ini disebut dengan temporal faith. Kalau saudara lihat di televisi itu kan banyak model-model seperti ini ya. Menikah dengan orang Kristen, ikut pemberkatan di gereja. Setelah cerai, balik lagi agamanya yang lama dan sebagainya. Aneh saudara, ini temporal faith, iman yang sementara. Dari mana iman seperti ini muncul? Matius 13 tentang perumpamaan benih yang jatuh di tanah. Matius 13 ayat 20 mengatakan, 4 jenis tanah ya, salah satunya ini. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Senang dia saudara, khotbahnya bagus, senang saya di gereja ini ya. Tetapi ia tidak berakar dan
hanya tahan sebentar saja, kata Tuhan Yesus. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, ini fenomena yang juga kita lihat di dalam zaman sekarang. Karena goncangan iman, karena sesuatu hal yang lain, penderitaan, kesusahan, akhirnya imannya juga gugur dan hilang. Ya, karena itu hanya bersifat sementara. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, inilah iman yang sejati. The true saving faith, iman sejati yang menyelamatkan. Nah, iman seperti ini, Bapak Ibu, adalah iman yang hasil daripada kelahiran kembali. Ini karya Roh Kudus di dalam diri kita sebagai orang berdosa yang melahir barukan kita, sehingga kita bisa beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, iman seperti ini adalah iman yang berbeda dengan 3 iman sebelumnya. Iman seperti ini tidak bergantung kepada mujizat. Tidak nunggu mujizat, Tuhan sembuhkan saya, kalau sembuhkan saya mau beriman kepada Engkau. Tidak. Iman seperti ini tidak juga karena faktor keturunan. Luar biasa ya. Saudara-saudara, kalau kita dilahirkan di dalam keluarga Kristen, kita tidak bisa mengerti akan poin ini dengan enak, saudara. Karena saya tidak dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Ya, saya pelajari papa mama saya, leluhur saya belas tidak ada yang anak Tuhan. Nah, kok bisa jadi anak Tuhan, bahkan jadi hamba Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan anugerah Tuhan. Jadi iman seperti ini tidak bergantung kepada keturunan. Tuhan bisa pilih siapapun dari orang-orang di dalam dunia ini untuk menjadi anaknya. Tidak harus syarat papa mama engkong orang percaya baru diselamatkan. Tidak ada urusannya. Ya, iman seperti ini tidak tergantung kepada keturunan, tidak bergantung kepada mujizat. Ya. Nah, saudara, inilah iman yang menyelamatkan, the true saving faith, yang oleh Paulus tadi kita baca sebagai iman yang membenarkan kita, justification by faith. Tadi kita membaca di Galatia 2:16, kita dibenarkan di hadapan Tuhan, bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Kristus. Yang dimaksud dengan iman di dalam ayat itu, ya iman seperti ini. Bukan historical faith, bukan miraculous faith, bukan temporal faith, tetapi adalah the true saving faith, iman yang sejati yang menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah memiliki iman seperti ini, berbahagialah kita. Karena penganiayaan, goncangan hidup, dan penderitaan apapun itu tidak akan bisa merampas iman ini dari hidup kita. Maka seorang teolog besar dari Inggris ya, Charles Spurgeon mengatakan, jika kamu memiliki true faith, iman yang sejati ini, kamu memiliki harta yang lebih berharga, yang tak ternilai, melebihi dia yang memiliki seluruh dunia ini. Luar biasa, saudara. Ini adalah harta yang penting, harta yang indah di dalam diri orang percaya. Ya, the true saving faith. Iman yang membenarkan kita di hadapan Tuhan. Yang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Sehingga kita disebut sebagai anak-anaknya. Ya iman ini, saudara. Nah, ada yang mau berespon sampai di sini sebelum saya lanjut topik unsur-unsur di dalam iman. Ada? Silakan. Ada mic mungkin supaya bisa didengar. Ya, silakan Ibu. Gimana caranya mendapatkan iman yang sejati nih Pak, yang nomor 4 ini? Karena mungkin, ya bukan mungkin sih, sebagian besar dari orang tua maksudnya selalu
maksudnya waktu berdoa kan selalu mendoakan anaknya ya, supaya anak kita ini punya iman yang sejati. Karena dengan keadaan dunia sekarang yang semakin dengan satu gadget aja bisa tahu segalanya gitu kan Pak ya. Nah, kadang terpikir gimana walaupun kita sudah sering dalam setiap doa kita kan selalu mendoakan supaya tetap beriman gitu. Iya. Nah, itu caranya Ya, gimana? kita boleh saudara berdoa memang harus seperti itu ya. Tetapi iman yang sejati ini adalah iman yang bersifat anugerah. Nanti akan saya jelaskan. Iman seperti ini bukan hasil manusia, tapi adalah pemberian dari Tuhan yang kembali kepada kedaulatan Tuhan memberikan iman ini kepada orang pilihannya. Tapi bolehkah kita berdoa? Harus ya. Karena kita tidak tahu anak kita seperti apa. Nah, teladan ibu yang baik itu adalah mamanya Bapak Gereja Agustinus, Monica. Agustinus itu dulu mudanya rusak luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Zaman itu ya, Agustinus hidup kira-kira abad ke-4. Zaman itu dia sudah kumpul kebo. Orang barat belum mengenal kumpul kebo, dia sudah kumpul kebo. Punya anak di luar nikah. Hidupnya tidak karu-karuan. Tapi mamanya adalah seorang yang saleh, Monica. Mendoakan terus Agustinus. Dan Tuhan menjawab doanya. Dia dipakai Tuhan bertobat, dijadikan bapak gereja yang luar biasa, yang pemikirannya sampai sekarang kita pelajari. Ya, jadi itulah kuasa doa seorang mama. Jadi saudara tetap harus mendoakan, memohon belas kasihan Tuhan supaya anak-anak kita, keturunan kita memiliki iman yang sejati. Ya, ini pertanyaan yang baik. Ada lagi yang mungkin satu pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan. Silakan Ibu, mic-nya bisa dipindah. Ya. Tadi kan ada iman yang bersifat sementara kalau nggak salah. Iya, betul, itu Ibu. yang kalau misalnya punya pasangan hidup yang beda agama, akhirnya dia imannya bisa hilang, iman kepada Yesus Kristus. Ikut iman yang lain. Iya. Itu bagaimana kaitannya dengan pilihan Allah? Berarti dia bukan anak pilihan Allah. Berarti. Iya. Jawabannya seperti itu, ya. Jadi kalau seperti itu, apakah perlu kita mendoakan dia terus kalau dia bukan pilihan Allah? Ya, masalahnya kan kita tidak tahu, Bu, orang itu pilihan Tuhan atau tidak sampai batas akhir dia. Iya kan? Orang pilihan Tuhan itu kan misteri. Saya beritahu, siapa yang menyangka orang yang di sebelah salib Tuhan Yesus orang pilihan Tuhan? Penjahat itu loh, Tuhan selamatkan. Kalau engkau datang Tuhan, ingatlah aku ya dalam kerajaanmu. Hari ini engkau dan aku di Firdaus. Dia orang pilihan loh, diselamatkan. Menit-menit sebelum dia mati. Kita tidak pernah tahu orang pilihan itu siapa, di mana dan sebagainya. Itu rahasia Tuhan. Tugas kita bukan tahu itu, tapi tugas kita memberitakan Injil, mendoakan dia. Itu. Ya, dia kan sudah tahu Injil. Masih bagaimana terus ini, memberitakan Injil kepada ya, dia? Nah ini sebentar akan saya bahas. Oke ya, kita masuk sekarang unsur dalam iman yang sejati. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata iman itu tidak sesimpel yang kita pikirkan. Oh saya beriman. Nah tunggu dulu, imanmu model apa ya? Memenuhi 3 syarat ini atau tidak, 3 unsur ini atau tidak. Nah Bapak Ibu sekalian, the true saving faith, iman yang sejati yang barusan kita bahas itu, iman yang menyelamatkan itu harus ada 3 unsur di dalamnya. Nah ini penting. Pertama, unsur pengetahuan atau pemahaman. Tadi yang Calvin katakan di depan, John Calvin tadi katakan, iman itu adalah a firm and certain knowledge. Satu pengenalan yang pasti, yang kokoh tentang Kristus. Jadi iman yang benar itu bukan iman membabi buta. Iman yang benar itu harus didasarkan kepada satu pengenalan, pemahaman atau pengetahuan. Bukan pengetahuan ilmu pengetahuan ya, lebih tepat memang artinya pengenalan. Yang biasa istilah disebut dengan notitia. Jadi gini Bapak Ibu sekalian,
iman yang sejati itu, dia itu harus mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Khususnya tentang keberdosaannya dia dan penebusan Yesus Kristus. Dia harus ngerti ini. Unsur pertama itu bersangkut paut dengan akal budi. Itulah sebabnya tadi saya katakan, beriman itu bukan berarti membuang akal budi. Bangun rumah gak usah dihitung, sakit gak usah ke dokter, ya. Bukan seperti itu. Karena di dalam iman yang benar justru membutuhkan akal budi, dia harus ngerti apa yang dia dengar tentang Yesus Kristus. Dia harus tahu dia orang berdosa. Dia harus yakin dia tahu orang berdosa dan membutuhkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia harus tahu Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Harus ngerti ini. Bisa nangkep? Ini unsur pertama. Jadi kalau orang itu tidak mengerti ini, susah dia mau memiliki iman yang sejati, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya itu paling bingung ya, kalau disuruh melayani orang yang sudah sekarat daying di rumah sakit yang sudah koma. Tolong, papa saya injilono, mama saya injilono. Ya sudah diinjili. Sedang ini, mulutnya sudah buka. Diajak omong sudah tidak nyaut. Ya sudah, saya injili aja pokoknya. Ya. Om, Tuhan Yesus mengasihi Om. Dia mati untuk menebus dosanya Om. Om adalah orang berdosa, membutuhkan Yesus Kristus. Nah, ngerti apa enggak dia? Saya enggak tahu. Enggak berespon. Nah, itu. Secara manusiawi memang sudah terlambat ya. Tapi secara Tuhan bisa bekerja dengan cara yang lain. Itu urusannya Tuhan dengan dia. Yang penting saya beritakan Injil. Tapi dia harus ngerti berita Injil yang tepat. Oh iya, saya ini orang berdosa. Yesus mati di atas kayu salib itu untuk menebus saya, menggantikan saya, supaya saya bisa diampuni. Harus ngerti. Itulah sebabnya menginjil itu seringkali tidak bisa sekali, Bapak Ibu sekalian. Harus diulang-ulang. Kita tidak boleh diinjili, orang itu tidak ngerti atau menolak, oh sudah, tidak usah injil lagi. Tidak boleh. Harus berulang kali supaya dia mengerti berita Injil. Ya, karena untuk memiliki iman yang benar, itu tidak lepas dari pengenalan melalui akal budi kita. Siapa Yesus itu? Siapa saya? Nah, itu penting. Kedua, ya, unsur kedua itu disebut dengan unsur persetujuan atau bahasa lainnya asensus, yang tadi juga di dalam definisi disebutkan assent, ya, persetujuan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Setelah orang ini tahu, oh ya, saya orang berdosa ya. Oh, Yesus mati untuk menebus dosa saya di atas kayu salib ya. Bukan sekedar dia tahu tok, tapi dia harus menyetujui, mengaminkan berita itu di dalam dirinya, membenarkan apa yang dia dengar. Benar ini. Kalau saya tidak beriman kepada Kristus, kalau Kristus tidak mati buat saya adalah orang binasa. Harus ada itu di dalam dirinya dia. Dia setuju kepada berita yang dia dengar, berita Injil itu, ya. Nah, Louis Berkhof, Bapak Ibu sekalian, seorang teolog Reform juga mengatakan unsur pengetahuan dan unsur persetujuan ini tidak bisa dipisahkan, seperti dua sisi dari koin. Ini dua sisi dari iman. Jadi orang, kalau Roh Kudus itu sudah bekerja di dalam hati seseorang, dia menyadarkan akal budinya, dia juga pasti akan mendorong emosinya untuk menyetujui, membenarkan apa yang dia dengar. Barulah unsur ketiga, yaitu adalah percaya, fidusia, fide, iman. Jadi setelah dia tahu, dia mengaminkan, membenarkan, dia mengambil keputusan untuk believe, percaya. Nah ini, jadi iman yang benar itu harus ada 3 unsur ini di dalamnya, Bapak Ibu sekalian. Dia harus tahu, dia harus setuju benar apa yang dia katakan, dan dia mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Barulah di situ
iman yang sejati muncul di dalam diri orang tersebut. Ya. Kalau kita berhenti hanya cuma tahu tok, nanti jatuh kepada historical faith tadi. Tahu Yesus disalib toh, yang nyalib Pilatus toh, tahu, ngerti semua. Tapi dia tidak ada relasi apa-apa dengan Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah 3 unsur yang penting di dalam iman. Kalau kita membaca buku-buku tentang iman, selalu akan berbicara hal ini. Nah, saya gambarkan di dalam grafik segitiga lebih mudah seperti ini. Jadi di dalam iman sejati harus ada unsur pengetahuan yang menyangkut akal budi. Ya, kita tahu siapa diri saya, kita tahu siapa itu Kristus, ya. Kita mengenal siapa saya, kita mengenal siapa itu Kristus. Lalu ada unsur persetujuan di dalam aspek emosi kita. Benar apa yang dikatakan itu. Dan ketiga adalah unsur kehendak, will, yaitu unsur percaya. Saya mengambil keputusan menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam hidup saya. Nah, orang yang dimana Roh Kudus itu bekerja di dalam diri orang tersebut, pasti 3 unsur ini akan muncul di dalam dirinya. Tidak mungkin cuma 1 atau cuma 2. Pasti Roh Kudus itu akan menggiring orang tersebut untuk memiliki 3 unsur ini di dalam dirinya. Ya. Jadi ini 3 unsur iman yang sejati. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak bisa, 3-tiganya harus ada. Iya, berarti dia bukan orang pilihan Tuhan, atau yang kedua belum waktunya. Nah, ini 2 kemungkinan itu, ya. Ya, ada orang yang diinjili, iya saya percaya gitu kan. Dia ngerti tapi dia belum berani mengambil keputusan. Nah, itu bisa belum waktunya Tuhan, atau memang dia hanya berhenti sampai di situ, ya berarti dia tidak memiliki iman sejati. Hanya berhenti sampai di kognitifnya tok. Ya, itulah sebabnya kita tidak boleh putus asa di dalam memberitakan Injil. Tuh. Ada yang lain? Silakan, Pak. Tidak ada. Gracia itu, nah ini nanti sebentar akan saya bahas. Jadi gracia itu adalah dasarnya, ya. Ada lagi yang mau bertanya tentang 3 unsur iman? Silakan. Pak, saya mau tanya tadi yang itu kan iman itu kan tadi Bapak bilang kan anugerah, jadi yang orang pilihan Tuhan. Iya. Gitu ya. Nah, terus kemudian yang di sini yang unsur percaya itu kan kehendak, jadi kita menerima gitu. Nah, berarti apakah iman itu termasuk kayak predestinasi atau kehendak bebas? Predestinasi, orang pilihan, ya, pilihan. Jadi jangan bingung. Ini sebentar akan mau saya jelaskan, ya. Jadi iman itu adalah anugerah Tuhan, bukan hasil kerja saya. Loh, tapi kok tadi diomong di dalam aspek kehendak kita percaya mengambil keputusan. Iya, karena Roh Kudus sudah merubah emosi kehendak kita. Sehingga kita mengambil keputusan itu dengan kesadaran tanpa paksaan. Tapi siapa yang membuat itu? Roh Kudus yang mengubah hati saya. Ngerti ya? Jadi jangan berpikir, oh kalau gitu saya jadi robot. Enggak, Tuhan enggak pernah kita jadikan kita robot kok. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita percaya karena kesadaran kita, kehendak kita. Tapi ingat, di balik itu seperti Bapak tadi katakan, di situ ada gracia, anugerah Tuhan yang menjadikan kita seperti itu. Sudah jelas? Ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Sekarang saya masuk kepada karakteristik iman yang sejati. Jadi kalau kita sekarang sudah mengerti Bapak Ibu sekalian tentang 3 unsur tadi, sekarang saya akan masuk di dalam karakteristik iman sejati. Pertama, iman sejati itu didasarkan kepada firman Allah, bukan mujizat. Nah, ini penting, ya.
bukan juga didasarkan kepada kesaksian ke surga, ke neraka, bla 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 macam-macam, ya, nubuatan A, nubuatan B dan lain-lain, lalu kita mendapatkan mujizat, mendapatkan iman sejati. Tidak. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, bukan karena mujizat. Tadi saya sudah mengatakan iman sejati tidak bergantung kepada mujizat, ya. Kisah Rasul 16:11 mengatakan, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan Paulus berkhotbah. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, ini perhatikan saudara, Tuhan yang bekerja membuka hatinya sehingga dia mendengarkan dan bisa menerima, mencerna dan mengambil keputusan untuk terima Tuhan dalam hidupnya. Ini, ya, ini ayat yang sangat penting sekali. Nah, saudara perhatikan, ada mujizat enggak di situ? Enggak ada. Paulus berkhotbah, Roh Kudus bekerja, dia bertobat. Enggak perlu mujizat, ya. Jadi iman yang sejati itu muncul karena pendengaran firman. Nah, pendengaran firman ini bisa macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Bisa melalui khotbah, ya. Bisa melalui khotbah, bisa melalui dia dengarkan radio tentang firman, bisa karena dia membaca buku atau traktat. Tuhan bisa pakai media bermacam-macam untuk menimbulkan iman di dalam diri orang tersebut. Yang kedua, karakteristik iman sejati. Nah, ini harus penting juga. Iman sejati itu bukan sekedar masalah emosi atau perasaan, bukan juga sekedar masalah pengetahuan atau intelek, tapi harus mencakup segala aspek dalam hidup kita, ya. Jadi ingat, iman yang benar itu bukan masalah emosi. Wah, ibadah nangis-nangis, kejar-kejar, ya. Lalu pulang, wah saya sudah beriman, saya sudah timbul. Loh, benar enggak kamu punya iman sejati, ya? Kan seringkali itu hanya luapan-luapan emosi semata-mata. Ingat, iman sejati bukan hasil perbuatan manusia. Ini yang tadi saya singgung, melainkan ini adalah anugerah Allah di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Jadi iman sejati itu tidak bisa dicari di mana-mana, itu pemberian Tuhan. Efesus 2 ayat ke-8, sebab karena kasih karunia ini kan istilah lain daripada anugerah. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah ini, ya. Jadi iman itu tidak bisa diusahakan. Iman adalah anugerah dari Tuhan. Oke, berikutnya. Iman yang sejati adalah iman yang bertumbuh, bukan iman yang stagnan. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih dalam di pertemuan keempat tentang iman yang bertumbuh dan berbuah. Saya singgung sedikit saja. Saudara-saudara mau tahu apa bedanya iman sejati dan iman palsu? Iman yang sejati dari Tuhan itu adalah iman yang bertumbuh, bukan stagnan. Stagnan itu ya begitu-begitu terus, ya. 10 tahun yang lalu dengan sekarang imanku ya sama terus seperti itu. Tidak. Ya, iman yang sejati itu bertumbuh. Sama seperti tanaman itu loh Bapak Ibu sekalian. Bunga kalau asli itu bertumbuh. Bunga plastik dari sejak awal kita beli sampai 10 tahun, ya begitu terus. Tidak bertumbuh-bertumbuh, ya. Tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami goncangan apa-apa, tidak ada hama yang mau nempel karena dia plastik, karena itu dia adalah iman yang mati. Tapi iman yang hidup, nanti kita akan belajar, pasti akan digoncang oleh Tuhan. Nah ini, sama seperti bunga yang hidup, diserang hama, kutu dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi apa tandanya iman yang bertumbuh itu? Pengenalan dan relasi kita tentang Allah semakin jelas. Ini tandanya yang pertama. Kedua, ketaatan kita semakin kuat di dalam melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah 2 tanda secara singkat iman yang sejati itu pasti bertumbuh. Kita makin mengenal Allah dengan lebih baik.
kita makin taat di dalam hidup kita kepada Tuhan. Itu tandanya iman sejati bertumbuh. Kalau iman historical faith, iman temporary faith, iman miraculous faith tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Justru akan lenyap, hilang, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang teolog yang bernama Wayne Grudem ya di dalam bukunya mengatakan iman itu tidak diperlemah oleh pengetahuan atau pengenalan, tetapi justru akan meningkat ya dengan pengetahuan yang benar. Nanti ini akan kita bahas di pertemuan yang keempat. Bagaimana sih saya bisa bertumbuh di dalam iman? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang tidak boleh saya lakukan? Ya, ini pertemuan yang keempat. Nah, ini iman yang sejati, tanda berikutnya, karakteristik yang berikutnya. Iman yang sejati itu adalah bersifat relational faith. Iman yang ada relasinya dengan Allah. Jadi bukan sekedar iman intelek atau iman perasaan, tapi ada relasi. Sama seperti kita di dalam keluarga ada relasi. Istri kita, suami kita, anak kita, itu bukan tamu. Itu keluarga kita, ada relasi. Ya, kalau kita pergi ke pasar, ya relasinya cuma begitu-begitu tok, bahkan kadang-kadang enggak ada relasi, udah beli, bayar, pulang, udah. Tapi kita dengan Allah, iman yang benar adalah iman yang memiliki relasi, relational faith. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Setiap hari, setiap saat kita itu harus berelasi dengan Tuhan. Itu iman yang benar. Bukan mencari Tuhan kalau lagi ada perlu. Itu dukun. Nggak setiap hari orang pergi ke dukun kan. Kalau ada perlu baru cari dukun. Banyak orang Kristen sekarang jadikan Tuhan seperti dukun. Tuhan, saya ada masalah, resesi, toko sepi, cari tuh, berdoa yang ngotot, ya. Sudah lancar, bye-bye Tuhan. Nanti kalau sudah ada masalah kamu tak panggil lagi. Saya sakit sekarang Tuhan, anakku sakit. Berdoa minta mujizat, ya. Jadi saudara sekalian, iman seperti ini bukan iman sejati, tidak ada relasi, ya. Ini saya sebut dalam istilah saya kalau khotbah adalah relasi ban serep. Tahu ya, ban serep itu kita keluarkan kalau ada masalah, saudara. Kalau tidak ada masalah ya dia di sana terus kan. Nah ini Tuhan seringkali jadi ban serep di dalam hidup kita. Ya. Berikutnya karakteristik iman sejati di dalam dunia ini, saudara. Iman sejati itu tidak pernah sempurna, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan kita berpikir karena kita sudah memiliki iman yang sejati dalam Tuhan, maka iman kita itu akan sempurna di dalam kehidupan ini. Tidak pernah. Kita ini di dalam proses. Iman sejati kita itu tidak akan pernah sempurna. Bahkan seringkali justru lemah. Minggu depan kita akan bahas faith on trial, iman di dalam pengujian, digoncang oleh Tuhan, ya. Dan akan mengalami turbulence ini yang tadi saya katakan, goncangan-goncangan di dalam hidup, tapi justru inilah keindahan iman yang sejati. Melalui goncangan-goncangan hidup itu, Tuhan melatih iman kita, membentuk iman kita, semakin bertumbuh, semakin kuat. Ya, ini yang tadi saya katakan, kalau kita imannya palsu, semuanya tampak fine-fine saja Bapak Ibu sekalian. Justru orang yang mengaku, wah saya memiliki iman besar, hidup saya lancar terus, tidak ada masalah. Itu tanda tanya loh. Itu iman beneran atau tidak? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, tidak ada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang imannya lancar terus dibiarkan oleh Tuhan. Justru akan digoncang oleh Tuhan. Dan cara itulah Tuhan membentuk dan menumbuhkan iman kita. Ya, Abraham, Daud, semua nabi-nabi semua digoncang oleh Tuhan untuk bertumbuh. Jadi justru kalau hidup kita itu terus lancar, itu aneh, saudara. Karena iman yang sejati akan mengalami pembentukan dari Tuhan. Maka apa kalau gitu dibalik sekarang? Karakteristik iman yang palsu. Ya. Jadi tadi kan adalah karakteristik iman yang sejati.
karakteristik iman yang palsu ya tinggal dibalik saja saudara. Iman yang palsu didasarkan bukan kepada firman, tetapi kepada mujizat. Iman yang palsu itu didasarkan kepada emosi semata-mata. Iman yang palsu berarti adalah hasil perbuatan kita, bukan anugerah Tuhan. Iman yang palsu berarti iman yang stagnan, tidak mengalami pertumbuhan apa-apa. Ya, iman yang seolah-olah hidupnya lancar, dan iman yang palsu adalah iman yang tidak ada relational fit, tidak ada relasi dengan Allah. Yang hanya mencari Allah pada waktu membutuhkannya. Nah, sekarang saya tambahkan, karakteristik iman yang palsu berikutnya adalah iman yang palsu, ini penting, pasti didasarkan kepada pengenalan Allah yang palsu. Inilah bahaya terbesar dari iman yang palsu, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang seperti ini merasa mengenal Allah, tapi sebenarnya di dalam hidupnya dia tidak mengenal Allah. Ini hanya perasaan. Allah yang dia kenal adalah Allah yang palsu, yang mereka pikir mereka bisa beriman dengan rajin beribadah, rajin pelayanan, tapi dia sebenarnya tidak memiliki relasi apa-apa dengan Tuhan. Ya, ini yang dikatakan di dalam Ibrani 6 ayat yang keempat. Pernah baca ayat ini? Ayo kita baca ya, supaya kita semakin mengerti. Ibrani 6 ayat yang keempat, ini berbicara tentang iman yang palsu, Bapak Ibu sekalian, yang seolah-olah nampaknya asli. Ibrani 6 ayat keempat, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah ini ya, jadi ini adalah iman yang palsu. Rajin ke gereja, rajin pelayanan, mendengarkan firman yang baik, macam-macam, tapi tidak ada relasi dengan Tuhan. Tinggal tunggu waktunya, mereka akan gugur imannya. Jadi iman yang palsu, yang keliru, itu pasti didasarkan kepada pengenalan Allah yang tidak beres, yang palsu. Mungkin orang ini mengenal Allah hanya sebagai jin lampu Aladin tadi, yang dicari kalau hanya butuh. Mungkin orang ini ke gereja hanya mencari pesugihan. Mungkin dia ke gereja hanya mau mencari kesembuhan dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah iman yang palsu. Yang kedua, karakteristik iman yang palsu, Bapak Ibu sekalian, ada ciri-ciri yang tadi sudah saya sebutkan. Iman yang palsu memiliki ciri yang kuat, hanya memanipulasi Allah untuk kepentingan diri, untuk keuntungan diri, dan iman seperti ini sama sekali tidak ada ketundukan kepada Allah. Ya. Jadi ciri iman palsu itu adalah memanipulasi Allah. Saya beribadah kepada Tuhan supaya Tuhan nuruti apa yang saya mau. Saya kasih persembahan banyak supaya Tuhan ganti berlipat-lipat kali. Ya. Saya melakukan hal-hal tertentu di gereja dan sebagainya supaya apa yang saya doakan itu terkabul. Jadi orang ini mengikut Tuhan, tujuannya sebenarnya adalah untuk memanfaatkan Tuhan. Bisa disadari maupun bisa tidak disadari. Inilah bahayanya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi banyak orang-orang pergi ke gereja, mengaku diri orang Kristen, tapi sebenarnya adalah untuk memanipulasi Allah. Ini ya. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kita lanjutkan sedikit, lalu kita masuk ke dalam tanya jawab, ya.
Saya lanjutkan sedikit, objek dari iman yang sejati. Nah, kita ini beriman ini kepada apa atau kepada siapa? Nah, ada dua objek Bapak Ibu sekalian yang seringkali diberikan oleh para teolog-teolog. Pertama, kita itu beriman kepada firman Allah. Loh, kok beriman kepada benda mati, Pak? Ini bukan berarti kita itu nyembah-nyembah Alkitab, bukan. Tapi kita itu beriman kepada apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Kita beriman kepada janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Itu maksudnya. Kita memiliki iman di dalam Alkitab, firman Allah. Ya, apa yang Dia janjikan kita pegang. Nah, itu iman kita yang pertama, objeknya. Yang kedua tentu adalah kita beriman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan khususnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, khususnya iman kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Ini ya, dua objek iman. Jadi kita tidak beriman kepada yang lainnya. Kita tidak beriman kepada Bunda Maria, tidak. Kita tidak beriman kepada orang-orang kudus, juga tidak. Kita tidak beriman kepada malaikat-malaikat, juga tidak. Ya, hanya kepada dua hal ini saja. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita, iman itu unik Bapak Ibu sekalian. Iman yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah hal yang unik. Uniknya adalah begini, iman yang Tuhan berikan kepada kita itu menghubungkan kita dengan Kristus. Dan Kristus itulah yang menghubungkan kita kepada Bapa. Jadi saudara lihat rangkaiannya ya. Tuhan menganugerahkan kepada kita iman. Dengan iman itu kita terhubung kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ketika kita terhubung dengan Kristus, maka kita otomatis terhubung dengan Bapa kita di surga. Nah, ini rangkaian runtutan daripada iman yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi ini berbicara tentang objek iman. Kita harus beriman kepada Alkitab, apa yang Tuhan katakan, dan kita beriman kepada Allah Tritunggal. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, apa yang tidak Tuhan katakan di dalam Alkitab, ya jangan diimani. Ngerti ya? Nah, inilah kesalahan banyak orang. Pokoknya beriman. Loh, Tuhan tidak pernah janji apa-apa kok. Ya. Wah, ada orang beriman, saya akan memiliki rumah gedong itu. Kan pengen rumah gedong. Berhenti, tangannya tempelnya rumah doa. Saya beriman Tuhan, rumah ini akan jadi milik saya. Atau saya punya rumah seperti ini. Loh, Tuhan apa janji seperti itu di Alkitab? Kan tidak. Tuhan hanya berjanji akan pelihara hidup kita. Hari demi hari. Ya sudah. Itu yang kita pegang. Ya. Tidak usah beriman, Tuhan saya beriman punya jet pribadi. Ya. Tidak perlu. Nah, saudara sekalian, oke ya, apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tentang, ya silakan Ibu. Tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari malam ini. Iya. Nah, itu kalau dia juga mungkin ada dasar firman Tuhannya juga. Tapi misalnya apa? Tapi kalau jemaatnya itu nuruti, karena dia juga dasarnya firman Tuhan kan. Iya. Terus itu sampai jemaatnya juga akhirnya salah, imannya salah ya. Iya. Itu salah siapa ya? Kan dia nuruti, Ya. nuruti. Tapi dari mereka itu kebanyakan kalau dijelaskan ngeyel juga. Betul ya. Nah, salahnya siapa? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Nah, maksudnya gini, salah dua-duanya Ibu menurut saya. Tapi utamanya tetap adalah salah daripada hamba Tuhannya ya. Tuhan itu memberikan tanggung jawab lebih besar kepada pemimpin rohani, hamba Tuhan. Itu prinsip yang ada di dalam Alkitab. Begitu ada dosa di dalam diri umat Israel, Tuhan cari nabinya siapa ini, rajanya siapa yang membengkokkan rakyatnya. Nah, tapi jemaat juga ada andilnya. Nah, salah satunya yang tadi Ibu katakan, diberitahu ngeyel, ngotot ya,
dan tidak mau berubah misalkan, atau tidak mau mencari kebenaran, atau yang ketiga terlalu kultus dengan hamba Tuhannya. Nah ini bahaya. Jadi kalau orang sudah kultus dengan hamba Tuhannya ngomong apapun ditelan mentah-mentah, meskipun salah ditelan semua. Sudah diberitahu yang benar ngoyel wis, ya. Apalagi sampai hamba Tuhannya dianggap seperti nabi, lebih ngawur lagi. Nah itu, jadi menurut saya ya salah dua-duanya, tapi lebih utama adalah pemimpin hamba Tuhannya. Itu juga dapat teguran dari Tuhan apa enggak? Dua-duanya. Saya rasa tiba waktunya nanti ya, seperti di dalam Matius 7 tadi, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Gitu. Jadi memang ada hal yang kita tidak mengerti, kok Tuhan seolah-olah membiarkan seperti ini, ya gereja di dalam kekacauan yang luar biasa. Tapi saya percaya Tuhan itu tidak tertidur. Tuhan akan bekerja pada waktunya nanti, memberikan penghakiman dan sebagainya. Ya. Ada? Silakan, Bu. Iya. Orang beriman karena ketika sudah menyaksikan mujizat. Ya, jadi dia percaya kepada Tuhan kan ya. Habis dari ini terus dia, oh saya percaya pada Tuhan Yesus, dan pada perkembangannya juga tidak menutup kemungkinan kan nanti kalau dia bisa bertumbuh menjadi iman yang sejati kan. Ya, seperti Yohanes 9 tadi, ya. Yohanes 9 itu kasus yang unik. Miraculous faith, dia buta mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus dan Allah beranugerah sehingga dia akhirnya dikatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ingat, tidak selalu seperti itu, ya. Semuanya berarti kembali ke predestinasi tadi ya Pak. Kembali kepada kedaulatan Allah. Betul. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Pak, mau tanya Pak. Tadi kan yang objek Alkitab ya, firman Allah ya. Tadi kan Bapak bilang kita kan yang sesuai dengan kata Yesus. Terus kalau yang kata murid Yesus gimana Pak? Kata apa? Murid Yesus. Iya, maksudnya gini, perkataan di dalam Alkitab yang Tuhan janjikan kepada kita. Janji-janji Tuhan, perintah-perintah Tuhan harus menjadi objek kita. Jadi bukan hanya khusus perkataannya Tuhan Yesus, tapi ada firman Allah, Alkitab. Nangkep maksudnya? Ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam Alkitab ya harus kita imani. Itu prinsip-prinsipnya. Ya, oke. Ada lagi saudara yang mau bertanya? Silakan. Untuk ukuran apa? Saya mau tanya. Iya. Dari Bapak tadi jelaskan ya, sebenarnya yang dikatakan orang yang beriman itu ada standarnya apa enggak? Maksudnya begini, seperti saya masuk di Kristen kan sejak 2019. Iya. Berarti apakah iman saya itu, oh kamu masih dangkal dibandingkan dengan orang yang turun-temurun nenek moyangnya itu. Kamu tidak ada artinya apa-apa. Jadi istilahnya, nah terus kamu sendiri Alkitab baca, enggak tahu, enggak hafal. Jadi kecenderungannya apa? Membuat down. Nah itu menurut Bapak bagaimana? Padahal kita Iya. Baik, saya nangkap maksudnya ya. Jadi saudara, nanti pertemuan keempat ya kita akan berbicara tentang iman yang bertumbuh. Nah, pertumbuhan iman itu saudara sekalian kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan berapa lama kita menjadi orang Kristen. Nah ini yang harus kita was-was ya. Jangan pikir, oh saya jadi orang Kristen sudah 40 tahun, 50 tahun. Pasti saya lebih dewasa dan bertumbuh dari orang yang baru bertobat 1-2 tahun. Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Ya, lah kalau dia 50 tahun jadi orang Kristen tertidur terus imannya, ya dia tidak bertumbuh. Tapi kalau orang yang baru bertobat 1-2 tahun, 3 tahun dia menggebu-gebu, dia betul-betul belajar firman, dia betul-betul dekat dengan Tuhan,
imannya tidak tertutup kemungkinan bisa lebih bertumbuh dari orang yang sudah 50 tahun tadi. Bisa seperti itu. Ya. Nah, kenapa? Karena pertumbuhan iman itu tidak terjadi secara otomatis. Jadi jangan berpikir asal saya sudah lama jadi orang Kristen, asal saya keturunan keluarga Kristen, saya otomatis jadi orang Kristen yang bertumbuh. Tidak. Kalau kita malas-malesan, ya, kurang rajin belajar firman, kurang rajin berdoa, kurang rajin dekat dengan Tuhan, lalu kita mengharapkan iman kita bertumbuh dewasa. Itu omong kosong, tidak bisa. Jadi di sini ada peran tanggung jawab kita di dalam proses pertumbuhan iman kita. Ini nanti pertemuan keempat akan kita bahas bagaimana iman yang sejati itu bisa bertumbuh dengan baik di hadapan Tuhan. Ya, jadi memang kita tidak boleh saudara juga menghakimi orang-orang yang baru mengenal Tuhan, baru bergabung, baru bertobat, menghakimi sebagai orang-orang yang bayi rohani atau direndahkan dan sebagainya. Memang sebaiknya tidak melakukan hal seperti itu. Ya, oke, ada lagi saudara, silakan Pak. Iya. Iya. Tentang Agustinus itu kan salah satu ajarannya itu kan Sefer Justus Picator, bahwa keselamatan itu otomatis dikerjakan oleh darah Kristus. Sehingga orang Katolik melakukan tiap hari Minggu komuni. Iya. Otomatis menyucikan dosa-dosa mereka. Nah itu termasuk, kalau dari sudut pandang Katolik kan itu anugerah khusus itu. Iya. Pertanyaannya apa? Ya, jadi saya ingin melihat kalau kita sebagai orang Katolik itu kan itu sebagai anugerah khusus, di mana tiap minggu mereka itu dengan miraculous faith-nya, dia datang ke gereja. Selain mendengarkan firman, salah satu liturgi yang penting adalah menikmati komuni darah Kristus, dengan pandangan bahwa itu akan menyucikan dia dari dosa-dosa. Nah, lalu kalau pandangan Kristen bagaimana? Apakah kita tetap anggap itu sebagai itu anugerah umum, bukan anugerah khusus? Coba kita kaitkan gitu, Pak. Iya. Kalau kita melihat itu bukan anugerah umum juga. Ya, itu bukan anugerah umum. Jadi konsep sakramen perjamuan kudus itu berbeda antara kita dengan gereja Roma Katolik. Kenapa kok mereka bisa konsep seperti itu? Karena mereka memiliki pemahaman tentang doktrin yang namanya transubstansi. Roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, literally, hurufiah. Ya, jadi ketika hamba Tuhan ngomong inilah tubuhku, inilah darahku, di situ terjadi transubstansi, perubahan. Anggur itu betul-betul jadi darah, roti itu betul-betul jadi tubuh yang kita makan. Lah, Protestan Reform kan tidak seperti itu. Itu ya tetap roti, itu tetap anggur. Kristus hadir di dalam perjamuan kudus secara spirituali, secara rohani. Bukan di dalam roti dan anggur itu. Sehingga itu bukan anugerah umum bagi kita. Iya, bagi mereka mungkin seperti itu, tapi kita melihatnya berbeda karena kita memiliki pemahaman teologi yang berbeda. Gitu. Kalau di-compare itu kan lebih enak, saya menganggap itu. Nggak bisa, karena itu menurut kita satu kesalahan. Karena bagi kita itu tafsiran yang tidak tepat. Roti dan anggur tidak pernah berubah substansinya menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu, yaitu tetap roti, itu tetap anggur. Kristus hadir secara spiritual, secara rohani di dalam perjamuan kudus itu. Bukan di dalam roti dan anggur itu. Itu hanya ya simbol lah, lambang begitu tok. Itu. Jadi kita jangan berpikir, enakan gitu ya, terus kita punya, saya tak pikiran seperti itu juga, enggak boleh gitu.
Sudah menjawab ya. Jadi kita mengikuti apa yang sudah diwariskan oleh bapak-bapak reformator. Baik, apa sih ada pertanyaan terakhir mungkin? Hah? Oh ya, silakan dibacakan. Dari siapa juga dibacakan, enggak apa-apa. Dari Pak Yoteja, pertanyaannya adalah apa bisa orang Kristen punya 4 iman tersebut secara bersamaan? Itu tadi yang iman tradisi, iman temporer Pak ya? Iya. Terus kemudian satu lagi dari Pak Budi, ini pengetahuan sama iman berbanding sama atau tidak selalu orang yang berpengetahuan tentang firman memiliki iman yang tinggi. Iya. Jadi sampai lupa saya. Apa tadi pertanyaan pertama? Apa bisa 4 iman terjadi bersamaan? Saudara, 4 iman apa bisa hadir bersama-sama di dalam diri orang percaya? Menurut saya tidak bisa. Karena orang percaya yang sungguh-sungguh, dia sudah memiliki iman yang sejati. Dia tidak membutuhkan 3 iman yang lain itu, saudara. Itu tidak penting lagi. Ya, miraculous faith temporary itu kan iman-iman yang salah. Lah buat apa sudah memiliki iman yang benar kok masih kepingin iman-iman yang salah tadi itu loh. Ya, menurut saya itu sesuatu yang tidak mungkin gitu. Lalu yang kedua tentang apa tadi pertanyaannya? Apakah pengetahuan dengan iman itu berbanding? Iya. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan keempat ya. Peran akal budi di dalam pertumbuhan iman itu apa? Jelas ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita itu tidak mau memakai akal budi kita untuk belajar firman, untuk mempertumbuhkan iman kita, ya kita tidak akan bertumbuh. Dengan kata lain kalau dibalik, untuk bertumbuh iman kita, kita membutuhkan akal budi kita. Itu mutlak, pasti itu. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi bagaimana saya bisa bertumbuh? Melalui firman. Dan baca firman ini kan butuh akal budi Bapak Ibu sekalian, iya kan? Kalau kita tidak pakai akal budi kita, bagaimana kita bisa mengerti firman? Nah, jadi itu berkaitan, meskipun tidak selalu hasilnya itu menunjukkan orang yang berpengetahuan banyak, pasti dia orang yang imannya beres, belum tentu juga. Contohnya orang Farisi. Nah, orang Farisi itu pengetahuannya tentang Taurat Tuhan, wah sudah luar biasa saudara. Tapi imannya kacau balau. Kenapa? Karena itu adalah iman yang historical faith, hanya diturunkan sebagai orang Yahudi dari generasi ke generasi. Tapi sebenarnya tidak ada transformasi hidup, tidak ada pertobatan. Nah itu ya. Jadi bisa berkaitan tetapi tidak selalu. Sudah selesai ya 2 pertanyaan itu ya. Baik, ya silakan Ibu. Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu kan sesuatu yang membuat kita itu menjadi berpikir, kita ini sudah betul-betul beriman atau enggak gitu. Nah. Kalau misalnya saya ini merasa aku ini sudah punya relasi yang baik dengan Tuhan, sudah berusaha hidup menuruti perintah Tuhan, tapi ternyata di akhirnya Tuhan berkata begitu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ya. Jadi saudara sekalian, di dalam iman yang sejati, true saving faith yang tadi kita bahas itu ya, ada 3 unsur itu. Di dalam iman yang sejati itu memberikan kepada kita juga jaminan, assurance. Jadi kalau kita sudah memiliki iman yang sejati itu, mestinya iman itu yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita memang adalah orang yang sudah di dalam Tuhan, sudah diselamatkan. Nah, tetapi di dalam minggu depan ini akan kita bahas, tetapi di dalam perjalanan hidup kita tadi sudah menyinggung ya, iman yang sejati pasti akan mengalami turbulensi, goncangan iman di dalam hidup. Nah, itu yang akan membuat kita goncang iman, ya, hantaman iman,
tetapi tidak akan pernah merampas dan menghilangkan iman itu dari kita. Justru setelah kita mengalami goncangan-goncangan yang hebat di dalam hidup itu, yang Tuhan izinkan terjadi, iman sejati itu akan tambah kuat. Maksudnya goncangan iman atau goncangan masalah? Ya, sama aja. Goncangan masalah itu yang bisa menggoncang iman, ya. Nanti minggu depan kita akan membahas ini, faith on trial. Iman di dalam ujian badai kehidupan. Nah, apa yang membedakan iman sejati dengan iman yang palsu? Itu. Oke ya, jadi memang inilah iman yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau itu iman sejati, mestinya itu ada termasuk di dalam assurance, jaminan, keyakinan, keselamatan di dalam diri kita. Apakah orang-orang yang di dalam Matius 7 ini dia tidak punya keyakinan? Saya rasa dia punya keyakinan. Iya, tetapi itu adalah iman yang palsu kan. Sehingga keyakinannya pun itu sebenarnya adalah keyakinan yang didasarkan kepada pemahaman yang keliru. Jadi dia pikir dengan membuat mujizat, mengusir setan, menyembuhkan, pakai nama Tuhan, dia sudah melayani Tuhan, dia sudah dikenal oleh Tuhan. Nah, jadi imannya itu didasarkan kepada pengenalan kepada Allah yang salah, yang palsu, yang tadi kita bahas itu. Bagaimana membedakan dengan orang yang memang mempunyai Iman talenta untuk melakukan mujizat? Iya, baik sekali ya. Begini, saya tadi mengatakan ketika kita menguji seseorang itu hamba Tuhan sejati yang benar atau tidak, bukan dari mujizat yang dia buat, tetapi dari apa yang dia ajarkan dan dia khotbahkan. Jadi ingat baik-baik itu ya, supaya saudara tidak terlena, tidak tergiur, tidak tergila-gila. Tapi lihat apa yang dia ajarkan. Tadi saya mengatakan Yohanes Pembaptis tidak pernah membuat mujizat, tapi dia hamba Tuhan yang sejati. Nah, bagaimana sekarang kita membedakan, melihat orang itu diberikan karunia untuk menyembuhkan dan sebagainya dari Tuhan atau tidak. Lihat dulu ajarannya. Itu selalu. Kalau dia bisa mengajar dan berkhotbahkan firman Tuhan, pandangan teologianya benar, dan dia diberikan karunia Tuhan tambahan untuk melakukan mujizat, saudara boleh percaya kepada dia. Tapi kalau sebaliknya, dia jago membuat mujizat, tapi tidak pernah memberitakan firman dengan baik, terus yang diumbar mujizat terus, saya meragukan ini hamba Tuhan sejati. Ya, kalau saudara rajin googling di YouTube itu banyak model-model seperti itu. Mengumbar mujizat kemana-mana, saat nemunya orang di jalan buat mujizat, berapa mujizat. Tapi saya tunggu-tunggu kapan dia ini berkhotbah, kapan dia ini mengajar firman Tuhan yang baik. Tidak pernah muncul, yang terus diumbar mujizat tok. Saya ragu-ragu ini hamba Tuhan sejati atau bukan. Menurut saya kecenderungan saya bukan. Yaitu tadi yang saya sebut perdukunan di dalam kekristenan. Gitu. Jadi saudara lihat ya, Tuhan Yesus membuat mujizat tidak? Membuat mujizat. Dia berkhotbah tidak? Berkhotbah. Dia mengajarkan firman Allah, mengajarkan. Jadi dua ini tidak boleh dipisahkan. Dan firman itu lebih penting dari mujizat itu sendiri. Itu kriterianya ya. Jadi pakai kriteria itu untuk menilai seseorang. Tidak pernah membuat mujizat, tidak masalah. Yang penting yang diajarkan benar. Membuat mujizat banyak, tapi tidak pernah mengkhotbahkan firman Tuhan dengan benar. Tinggalkan orang seperti ini, tidak ada gunanya. Karena setan pun bisa membuat mujizat kok, betul kan? Ya. Oke, cukup. Minggu depan kita akan berbicara tentang faith on trial, iman yang diuji oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hari ini kami boleh membuka kelas kami, menggumulkan tentang iman yang sejati itu seperti apa. Biarlah Tuhan yang berbicara di dalam hati setiap kami, apakah kami betul-betul sungguh-sungguh sudah memiliki iman yang sejati itu di dalam hidup kami. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, biarlah Tuhan yang menjamah hati kami, menerangi hati kami, sehingga apa yang kami imani ini betul-betul iman yang berkenan di mata Tuhan, iman yang sejati di mata Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan minggu depan, biar Tuhan memberkati juga pertemuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.